Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan saya Perry, mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, jurusan Manajemen, NIM 1910417016. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview dan menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan tugas dari mata kuliah kami, analisis lingkungan bisnis, dengan dosen pengampunya Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, untuk video yang pertama, topiknya itu tentang TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang mana materinya diambil dari channel YouTube Kanal Pengetahuan Fakultas Hukum UGM, yang mana pembicaranya adalah Ibu Laurencia Andrini, SHLLM. Baik, di dalam video tersebut dijelaskan tentang CSR ataupun TJSL. Ya, baik. CSR sendiri lebih kita kenal bersifat sukarela begitu ya. Namun di dalam undang-undang CSR atau TJSL ini diwajibkan bagi perusahaan. Di dalam undang-undang tidak mengenal yang namanya CSR, tapi dikenal dengan nama istilah TJSL perusahaan. TJSL perusahaan sendiri didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan tersebut, komunitas, dan masyarakat secara umum. TJSL ini sifatnya wajib bagi perseroan terbatas yang menjalankan usaha dalam bidang sumber daya alam ataupun berkaitan dengan sumber daya alam. Baik. Maksudnya adalah di sini bagi perseroan yang menggunakan sumber daya alam maupun yang berdampak bagi sumber daya alam wajib melakukan TJSL. Nah, itu mungkin pengertiannya. Nah, apakah di dalam perseroan terbatas mengenal CSR? Sebenarnya istilah CSR ini sendiri sering digunakan di dalam perusahaan begitu ya. Yang mana CSR ini didapat dari keuntungan perusahaan. Lagi, mengenai TJSL perusahaan, praktisi bisnis mempercayai perseroan memiliki satu tanggung jawab, yaitu untuk menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sudah pasti ya, itu merupakan salah satu tujuan perusahaan. Tetapi seiring dengan berkembangnya dunia usaha, tanggung jawab perusahaan tidak lagi terbatas pada pemegang saham, yaitu dalam bentuk keuntungan. Tetapi juga dalam kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Kelompok-kelompok ini disebut stakeholder. Siapa saja yang disebut stakeholder? Stakeholder adalah pihak-pihak baik individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan perseroan tersebut. Nah, stakeholder ini dapat berupa misalnya pekerja atau serikat pekerja, kreditur, pemerintah, masyarakat secara umum maupun lingkungan. Nah, lingkungan ini termasuk dengan tanah, air, dan udara begitu. Nah, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk generasi yang akan datang itu merupakan stakeholder begitu ya. Nah, pembangunan yang berkelanjutan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi yang di masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu. Nah, TJSL adalah bentuk tanggung jawab perseroan kepada stakeholdernya. Bagaimana mekanisme pendanaan TJSL? Pendanaan TJSL berasal dari perseroan dan tidak diperkenankan dihitung dalam biaya produksi. Jika biaya dihitung dengan komponen biaya produksi, artinya biaya tersebut dibebankan kepada konsumen, sehingga barang yang diproduksi menjadi lebih mahal. Bagaimana perusahaan jika tidak melakukan TJSL? Nah, Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun peraturan pemerintah terkait TJSL hanya menyebutkan perseroan yang tidak melakukan TJSL akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perusahaan yang dapat dijadikan acuan adalah peraturan daerah. Contoh misalnya di Kalimantan Timur, perseroan yang tidak melakukan TJSL akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan usaha, pemberhentian usaha sementara, sampai dengan pencabutan izin usaha. Nah, baik, mungkin sekilas tentang review dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa TJSL ini sifatnya wajib bagi perusahaan perseroan terbatas yang melakukan usaha
baik yang berkaitan dengan usahanya itu dengan sumber daya alam maupun lanjut kepada video yang kedua. Untuk video yang kedua ini adalah topiknya berkaitan dengan CSR, masih sama dengan TJSL sebelumnya, namun di sini lebih dikupas tuntas tentang apa yang dimaksud dengan CSR. Nah, CSR sendiri adalah Corporate Social Responsibility, yang mana topik ini diambil dari channel YouTube redaksi Trans7 Official. Pembicaranya sendiri adalah presenter dari redaksi Trans7. Oke. Baik, dalam video tersebut dibahas tentang CSR. Apa yang dimaksud dengan CSR? CSR adalah sebuah konsep yang mewajibkan semua organisasi memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya dengan mengembalikan keuntungan perusahaan kepada masyarakat, mulai dari konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. CSR juga berhubungan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk bagaimana perusahaan menimbang dampak sosial dan juga dampak lingkungan yang timbul dari semua aktivitas di perusahaannya. Besaran dana CSR. Besaran dana CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana DPR sekarang memperluas pemberlakuan kewajiban CSR tidak hanya sebatas pada perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi semua perusahaan dengan persentase yang bervariasi antara 2% sampai 3% dari total keuntungan perusahaan. CSR wajib disampaikan dan dikomunikasikan kepada stakeholder, terutama tentang apa yang dilakukan, juga kepada siapa, dan juga dengan cara apa CSR itu dilakukan. Biasanya organisasi menggunakan dana CSR untuk pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, pemulihan kondisi lingkungan di kawasan sekitar perusahaan. Namun CSR sekarang sudah melampaui batas negara, terutama bagi perusahaan multinasional. Misalnya digunakan untuk rehabilitasi bencana, dana perang, dan pembangunan negara dunia ketiga. Potensi CSR Indonesia dari BUMN sekitar 2 triliun atau biasanya 2% dari laba bersih BUMN. Ini belum termasuk dari dana swasta, asing, perusahaan nasional lainnya. Bila dihimpun dengan jujur dan transparan, jumlahnya bisa menggantikan dana hibah donor asing. Video yang kedua dapat kita simpulkan atau dapat kita peroleh manfaat bagaimana dana CSR itu dapat digunakan dan dari mana asal dana CSR tersebut, dan juga kepada siapa dana CSR tersebut digunakan. Nah, mungkin dapat kita petik beberapa kesimpulan tersebut ya. Nah, baik, demikianlah hasil review 2 video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat memenuhi tugas struktur dari mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SMM. Baik, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sehat selalu. Amin.